Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang placement test intensifikasi bahasa Arab di IAIN Metro. Ya. Selanjutnya, intensifikasi bahasa Arab melalui berbagai tahap dan diawali dengan placement test intensifikasi bahasa Arab. Selanjutnya nanti akan diawali dengan pembelajaran, kemudian tes akhir atau final test, hingga sampai pembagian sertifikat. Nah, kita akan mulai pada tahap pertama, yaitu tahapnya adalah tahap placement test. Tujuan dari placement test yaitu bermanfaat untuk mengklasifikasikan peserta intensifikasi bahasa Arab sesuai dengan pengetahuan kaidah bahasa Arabnya. Ya. Namun tujuan utamanya IAIN Metro mengadakan placement test intensifikasi bahasa Arab adalah untuk mengetahui kemampuan awal dari para peserta intensifikasi bahasa Arab. Begitu. Jadi kemampuan awalnya pasti setiap mahasiswa berbeda, maka dilakukan placement test terlebih dahulu, begitu ya. Selanjutnya, apa aja sih yang harus disiapkan oleh mahasiswa sebelum mengikuti placement test intensifikasi bahasa Arab? Yang pertama, tentunya ketika setelah mendaftar, mahasiswa atau peserta intensifikasi bahasa Arab wajib memantau informasi di Sismik, Instagram UPB, dan grup WhatsApp ya. Jadi segala informasinya akan dibagikan di Sismik ya. Ini informasi besar. Kalau informasi yang lebih rinci ya, atau informasi yang sifatnya insidental atau tiba-tiba akan diumumkan di Instagram ya. Maka mahasiswa dihimbau untuk sering membuka Instagram Unit Pengembangan Bahasa IAIN Metro selama proses kegiatan di Unit Pengembangan Bahasa IAIN Metro. Ya, grup WhatsApp ini adalah grup WhatsApp yang dibuat untuk bergabung dengan peserta placement test lainnya sesuai dengan kelompoknya. Ya, jadi persiapannya yang pertama, jangan lupa memantau informasi di Sismik dan di Instagram. Nanti setelah itu mahasiswa wajib bergabung di grup WhatsApp. Selanjutnya, yang kedua, peserta harus sudah mengetahui jadwal pelaksanaan placement test intensifikasi bahasa Arab. Untuk melihat jadwalnya, mahasiswa dapat melihat di Sismik, gitu ya. Silahkan dilihat di Sismik, pantau terus informasinya. Yang ketiga, peserta harus mengetahui pembagian kelasnya. Nah, ini penting sekali. Karena mahasiswa harus tes sesuai dengan kelasnya atau sesuai dengan kelompoknya. Jangan sampai mahasiswa yang ada di kelompok 1 masuk tes atau ikut bergabung tes dengan kelompok 6 misalnya. Jadi silahkan tes sesuai dengan kelompoknya dan lihat informasi pembagian kelasnya atau pembagian kelompoknya. Jadi harus tahu kalian namanya itu ada di kelompok mana, gitu ya. Setelah sudah mengetahui kelompoknya, kalian harus bergabung ke grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Misalnya, namanya ada di kelompok 1, silahkan bergabung ke grup WhatsApp kelompok 1 melalui link yang ada di jadwal. Biasanya di jadwal ini nanti disertakan juga link kelompoknya, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, peserta dihimbau untuk mengikuti Instagram resmi UPB, yaitu namanya UPB IAIN Metro. Ini penting sekali agar mahasiswa tidak tertinggal informasi yang kekinian, gitu ya. Karena seperti yang sudah diinformasikan di awal bahwa informasi-informasi kecil, misalnya terkait kendala-kendala yang dialami oleh peserta itu biasanya akan diinformasikan di Instagram ya. Kalau di Sismik ini biasanya informasi-informasi besar. Tapi informasi yang lebih rinci, apalagi yang sifatnya insidental atau tiba-tiba begitu ya, akan diinformasikan di UPB di laman Instagram UPB IAIN Metro. Jadi silahkan bergabung ke Instagram UPB IAIN Metro. Kemudian yang keenam, peserta harus sudah menginstal aplikasi Google Meeting. Jadi biasanya di HP-HP tertentu itu masih ada yang belum terinstal otomatis
Google Meet-nya ya. Jadi bagi yang belum terinstall, silahkan diinstal dulu, karena proses placement test intensifikasi kali ini akan dilaksanakan melalui Google Meeting. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui teknis pelaksanaan tes. Ya, yang pertama, tes dilaksanakan daring. Jadi tesnya tidak datang ke kampus, tapi mahasiswa bisa mengerjakan dari rumah masing-masing karena tesnya dilaksanakan secara daring, begitu ya. Nah, jika tesnya secara daring, yang kedua kalian harus memastikan kestabilan internet. Jadi sebelum tes dimulai, kalian sudah observasi dulu nih. Ketika di rumahnya itu sinyalnya ngadat atau sering gangguan, silahkan cari tempat yang terindikasi bahwa di sana sinyalnya lancar dan stabil. Silahkan cari tempat tersebut ya, agar pelaksanaan tesnya berjalan dengan lancar dan tidak terputus di jalan. Gitu. Yang ditakutkan ketika internetnya tidak stabil, nantinya jawabannya tidak tersimpan dan nilai kalian akhirnya juga tidak terekam oleh database yang dimiliki oleh unit pengembangan bahasa. Kemudian yang ketiga, peserta tes sudah harus bergabung di Google Meet 15 menit sebelum tes dimulai. Misalnya, kalian dijadwalkan tes jam 8. Tentu jam 8 kurang 15, kalian harus sudah hadir di Google Meet ya. Artinya jam 7.45 itu sudah ada di Google Meet. Sehingga nanti jam 8 itu tes sudah benar-benar dimulai dan kalian tidak terlambat untuk mendengarkan instruksi dari pengawas. Gitu. Selanjutnya yang keempat, setelah berada di Google Meet, nantinya pengawas akan membagikan link soal. Nah, link itu silahkan diklik dan kalian harus fokus mengerjakan soal tesnya. Ya. Kemudian ketika kalian sudah mengerjakan tes sampai akhir, jangan lupa untuk memastikan bahwa kalian sudah menekan tombol kirim sebelum mengakhiri tes. Ini biasanya banyak mahasiswa yang lupa mengklik tombol kirim sehingga katanya sudah ikut tes ternyata nggak terekam karena tombol kirimnya belum diklik begitu ya. Kemudian yang keenam, mahasiswa tidak mengerjakan soal melebihi waktu tes. Ini akan berbahaya sekali. Jadi misalnya kalian diberi waktu tes jam 8 sampai jam 9.30 misalnya. Jangan sampai jam 9.30 lewat 3 gitu misalnya ya. Itu belum mengklik kirim ini gitu. Karena sistem akan terkunci otomatis sehingga kalian tidak bisa menyimpan jawabannya. Jadi meskipun tombol kirimnya ini diklik, tapi kalau kalian melebihi batas waktunya, sistem akan mengunci otomatis dan jawaban kalian tidak terekam. Jadi silahkan sebelum waktu tes berakhir harus sudah memastikan mengklik tombol kirim. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya apa saja sih yang akan atau komponen apa saja yang ada di soal placement test. Ini kita lihat soal placement testnya nanti bentuk ini ya. Ikhtibarul tasnifi li ta'limil lughah al-arabiyyah mukatsafah ya. Nanti kalian di sini disuruh mengisi nama dan ingat di sini menggunakan huruf kapital. Kita langsung praktekkan ya. Menulis namanya menggunakan huruf kapital. Misalnya namanya Firman Aditya misalnya ya, ditulis dengan huruf kapital, kemudian dipilih jenis kelaminnya laki-laki, klik laki-laki, NPM-nya ditulis misalnya 212190674561 misalnya. Kemudian fakultasnya apa? Misalnya fakultas syariah, klik fakultas syariah. Kalau Febi, klik Febi gitu ya. Diklik sesuai dengan fakultasnya. Kemudian karena dia fakultas syariah, tentunya jurusannya di sini ada di tengah nih. Apakah Ahwalus Saksiyah, Heshi atau HTN? Silahkan diklik sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya klik kelompoknya. Misalnya kalian kelompok 1, klik kelompok 1. Gitu. Yang terakhir di sini kalian diminta untuk mengisi nomor WhatsApp. Ini penting sekali ya, karena pembelajaran intensifikasi bahasa Arab nanti berbasis daring, pembelajarannya secara daring. Jadi kalian bagi yang tidak mencantumkan nomor WhatsApp,
bisa jadi nanti akan kesulitan untuk bergabung dengan kelompok belajarnya. Jadi silahkan ditulis nomor WhatsApp-nya di sini secara benar ya, misalnya 08769090 misalnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ketika data diri terisi dengan benar, kalian akan dihadapkan pada laman soal intensifikasi bahasa Arab ya. Oke, sebelum melanjut ke soal ini, saya akan tekankan dulu bahwa kalian wajib mengisi data diri kalian dengan benar. Jangan sampai salah namanya, NPM-nya, jurusannya, dan lain-lain. Karena data tersebut yang akan menjadi proses atau menjadi acuan untuk menulis sertifikat intensifikasi bahasa Arab kalian ketika kalian nanti lulus. Jadi ketika kalian menulisnya salah, ya jangan salahkan UPB ketika nanti di sertifikat namanya kurang satu huruf misalnya, atau NPM-nya salah gitu. Jadi silahkan diisi dengan cermat ya. Nah, inilah tampilan soal intensifikasi bahasa Arab. Ikhtibaru tasnifi li ta'limil lughah al-arabiyyah al-mukaththafah ya. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Sebagai informasi, soal intensifikasi bahasa Arab ini berjumlah 50 butir soal. Durasi mengerjakannya adalah 1,5 jam atau 90 menit. Maka kalian harus memastikan bahwa 1,5 jam atau 90 menit itu cukup untuk mengerjakan 50 butir soal. Jangan sampai waktunya habis dan soalnya belum diselesaikan, karena nanti soal akan terkunci otomatis ya, sehingga kalau soalnya sudah terkunci dan kalian belum klik kirim atau klik simpan, maka jawaban kalian tidak akan terekam dan nilainya nanti tidak akan keluar. Maka silahkan dipastikan mengerjakan soal sebelum waktunya berakhir, itu harus sudah selesai. Oke, kita akan langsung bahas soalnya. Jadi kurang lebih nanti soalnya seperti ini ya. Ini tidak semua soal diperlihatkan, tapi kurang lebih nanti soalnya seperti ini. Jenis-jenisnya begini begitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan, man anta tolibun. Man anta, siapa kamu? Tolibun. Saya seorang mahasiswa. Harusnya kan gitu ya. Siapa kamu? Saya seorang mahasiswa. Berarti di sini diisinya saya. Ya. Oke, dari pilihan jawaban ini kira-kira mana yang saya? Anti, kamu laki-laki. Kamu laki-laki, nahnu, kita, ana saya, huwa, dia laki-laki. Maka jawaban yang pas adalah ana. Oke. Soal yang pertama ini membahas tentang domir atau subjek ya. Domir dalam bahasa Arab itu disebut subjek gitu. Oke. Selanjutnya, soal yang kedua, hada kitabun wa saburotun. Nah, soal yang kedua ini membahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Di dalam bahasa Arab itu kan setiap kata tuh ada jenis kelaminnya tuh, mu'annas dan muzakkar. Mu'annas artinya berjenis kelamin perempuan, kalau muzakkar berjenis kelamin laki-laki, gitu ya. Uniknya di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kalau kata tunjuknya atau kalau isim isyarahnya muzakkar, maka benda yang ditunjuk itu juga harus muzakkar. Begitu juga kalau kata tunjuknya mu'annas, maka benda yang ditunjuk juga mu'annas. Ciri-ciri mu'annas biasanya, setiap benda yang mu'annas itu biasanya ada tak marbutonya. Ya, salah satu ciri-ciri mu'annas itu ada tak marbutonya. Taknya tuh yang seperti ini. Berarti ini mu'annas ya. Haza kitabun, ini buku. Sesuai ya, haza ini muzakkar, kitabun juga muzakkar. Kemudian saburotun, ini kan mu'annas, maka kita pilih isim isyarah yang mu'annas juga. Hadza apakah mu'annas? Bukan. Zalika? Bukan juga. Hadzani? Bukan. Tilka mu'annas, maka yang tepat adalah tilka. Hadza kitabun wa tilka saburatun ya. Selanjutnya, soal yang ketiga ini juga tentang domir ya, sama dengan yang pertama tadi, membahas domir. Oke. Hadhihi Maryam sodiqoti. Ini Maryam temanku. Berarti ini Maryam, karena di sini domir, kita cari domir yang sesuai dengan Maryam nih. Kita artikan dulu. Hiya artinya dia laki-laki.
Huwa, dia perempuan. Saya ulangi ya, dia dan huwa ini kan artinya sama-sama dia. Tapi kalau dia untuk perempuan, huwa untuk laki-laki. Kalau ana apa tadi artinya? Sama dengan yang di sini? Ya betul, ana artinya saya. Ini nahnu. Oke, nahnu artinya kita. Kita bandingkan di sini. Hadhihi Maryam, ini Maryam, dia temanku. Pas ya kalau ini. Coba kita bandingkan ini dia juga. Ini Maryam, dia temanku juga. Tapi ini huwanya untuk laki-laki, nggak pas karena Maryam itu perempuan. Ya. Jadi jawaban yang pas adalah iya. Selanjutnya yang ketiga atau keempat barangkali ini ya. Di sini ada kata ganti kepemilikan ya. Kepemilikan itu misalnya bukuku, bukumu, buku kita, bukunya gitu ya. Di sini ada kalimat seperti ini. Hal hadza kitabuki ya Aisyah? Apakah ini bukumu ya Aisyah? Naam, hadza titik-titik. Jadi kan jawabannya apakah ini bukumu ya Aisyah? Aisyah menjawab, "Ya, ini bukuku." gitu ya. Di dalam kata ganti kepemilikan untuk domir ana itu imbuhannya ya di belakang. Jadi kalau ini artinya kita buki, bukumu. Kita akan cocokkan ya. Ini kan tadi artinya kita buki, ini artinya bukumu. Hal hadza kita buki, apakah ini bukumu? Ya Aisyah. Aisyah menjawab, ya ini bukumu. Nggak pas karena Aisyah yang ditanya kan. Harusnya iya ini bukuku. Maka jawaban yang pas adalah buku. Selanjutnya, soal yang ketiga. At-tulabu titik-titik fasl. Mahasiswa, para mahasiswa, titik-titik kelas. Di sini ada pilihan ala. Ala artinya apa? Di atas. Kira-kira memungkinkan nggak siswa di atas kelas? Ya memungkinkan sih, tapi kan nggak wajar ya. Jadi ini kita nanti dulu karena kurang pas. Kemudian waro'a, apa artinya waro'a? Betul, waro'a artinya di belakang. Ya. Siswa di belakang kelas itu betul juga, tapi kurang pas. Selanjutnya fi artinya di dalam. Ya, di dalam mahasiswa di dalam kelas. Bisa jadi lebih tepat di antara yang lain. Selanjutnya fauqo. Mahasiswa di atas kelas itu juga kurang wajar ya. Maka jawaban yang sesuai atau yang pas itu adalah fi. Begitu. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya ana titik-titik ala kursi. Nah, kalau tadi kita membahas tentang isim ya, baik isim isyarah atau isim domir, kemudian ini juga belajar tentang apa tadi ini? Huruf jar. Ini kita belajar juga tentang fiil atau kata kerja ya. Di sini ada fiil madhi ya. Ana titik-titik ala kursi. Saya ini maunya jawabannya adalah duduk. Tapi kita sesuaikan nih. Kalau ana itu domir ana itu imbuhannya apa? Apakah tajlisu atau ajlisu atau yajlisu atau jalasa? Yang pas karena ana maka jawabannya adalah ajlisu. Jadi kurang lebih seperti itu ya soalnya. Insya Allah tidak terlalu sulit. Saya tidak bisa tampilkan semua soal, tapi gambarannya seperti itu. Semoga menjadi bahan acuan atau perkiraan bahwa kalian nanti tidak terlalu kaget. Oh, soalnya ternyata seperti ini. Jadi saran saya sebelum tes silahkan persiapkan dirinya dan yang paling penting siapkan kondisi jaringan internetnya. Jangan sampai jawaban yang sudah kalian tulis akhirnya tidak terekam dan kalian dinyatakan tidak ikut placement test gitu ya. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.